Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dintika dengan NIM 190 mahasiswa Universitas Mercubuana, jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas dasar mula, yaitu perekonomian Indonesia mengenai otonomi daerah di Indonesia. Nah, video ini dikhususkan untuk memenuhi tugas dasar 2 mata kuliah perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Wita Khairunisa. Nah, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memulai mempresentasikan tentang tugas besar 2 perekonomian Indonesia mengenai otonomi daerah di Indonesia dengan dosen pengampu Bu Wita Khairunisa, SE, MAK. Saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama kita mulai dengan pengertian otonomi daerah. Apa sih otonomi daerah? Jadi, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut praksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau terdapat pada pasal 1 huruf H Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut praksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 1 huruf I Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Kita next ke slide selanjutnya mengenai tujuan otonomi daerah. Jadi, apa sih tujuan otonomi daerah? Nah, kita lihat dari sisi politik. Kalau dari sisi politik harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif. Nah, kalau dari segi ekonomi, terbukanya peluang bagi pemerintah di daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi. Nah, kalau dari kacamata sosial, ini menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika atau perubahan atau pergerakan kehidupan di sekitarnya. Nah, kalau mengetahui masalah-masalah yang mengenai kewenangan atau acuan program suatu daerah dalam meningkatkan produktivitas dalam bidang tertentu. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada kelebihan dan kekurangan otonomi daerah. Jadi kita baca dulu yang kelebihan otonomi daerah itu. Yang pertama, pemerintah atau provinsi, kabupaten, kota mampu melihat kebutuhan yang mendasar pada daerahnya untuk menjadi prioritas pembangunan. Yang kedua, dengan dilaksanakannya otonomi daerah, maka pembangunan di daerah tersebut akan maju, berkembang dalam pembangunan daerah, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, daerah dapat mengatur sendiri tata kelola pemerintahannya, PAD, dengan membentuk perda peraturan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan pemerintah daerah yang lebih tinggi. Maksudnya, peraturan pemerintah yang lebih tinggi. Yang keempat, pemerintah daerah bersama rakyat di daerah itu akan bersama-sama membangun daerah untuk kemajuan dan kepentingan bersama. Nah, apa sih kekurangan otonomi daerah? Jadi kekurangan otonomi daerah itu yang paling mendasar pada sistem otonomi daerah adalah daerah ini suka kebablasan atau suka kebablasan dalam mengatur daerahnya. Jadi dia ini suka membuat peraturan daerah yang aneh-aneh atau yang asing di daerah setempat demi mengisi kas daerah. Hal mana yang berdampak pada kesejahteraan warga daerah itu sendiri. Jadi sebaiknya otonomi daerah ini diterapkan dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah pusat. Nah, kita lanjut. Di sini ada dampak otonomi daerah. Apa sih dampak otonomi daerah? Pertama ada dampak positif dari otonomi daerah, yaitu bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri.
Bahkan, dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Nah, terus dampak negatifnya otonomi daerah itu apa? Jadi dampak negatifnya itu dari otonomi daerah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Selain itu, terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara yang dapat menimbulkan pertentangan antara daerah suatu dengan daerah tetangganya atau bahkan daerah dengan negara. Seperti contoh pelaksanaan undang-undang anti pornografi di tingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan sistem otonomi daerah, maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Selain itu, karena memang dengan sistem otonomi daerah membuat peranan pemerintah pusat tidak begitu berarti. Nah, di sini saya akan menjelaskan dasar hukum otonomi daerah. Nah, di sini dasar hukum otonomi daerah itu yang pertama Undang-Undang Dasar sebagai mana telah disebutkan di atas Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan daerah otonomi daerah. Pasal 18 Undang-Undang menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Yang kedua, ketetapan MPR RI. MPRI nomor 15 MPR garing 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan praksara dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Nah, setelah itu kita harus mengetahui apa saja sih ciri-ciri otonomi daerah. Jadi, otonomi daerah ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, setiap daerah memiliki perda atau peraturan daerah, tapi di bawah undang-undang. Yang kedua, perda terikat dengan undang-undang negara NKRI. Desentralisasi bisa intervensi dari kebijakan pusat, perjanjian dengan pihak asing atau luar negeri harus melalui pusat, APBN, dan APBD tergabung. Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat, bendera nasional hanya diakui, daerah harus mandiri, keputusan Pemda diatur pemerintah pusat, tidak kekuasaan daerah tidak diakui pada dicabut pemerintah pusat. Nah, apa saja sih prinsip pelaksanaan otonomi daerah? Jadi, prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah ini berdasar pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Yang kedua, pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh dirasakan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah provinsi merupakan otonomi terbatas. Nah, yang keempat, pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Yang kelima, pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Yang keenam, kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan wisata, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom. Nah, yang ketujuh, pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang kedelapan, pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi
kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Yang kesembilan, pelaksana asas tugas pembantian dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada yang menugaskan. Nah, kita juga harus mengetahui bagaimana sih perkembangan otonomi daerah di Indonesia ini. Nah, perkembangan otonomi daerah di Indonesia ini meskipun Undang-Undang 45 yang menjadi acuan konstitusi telah menetapkan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangannya sejarah ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik kalangan elit politik pada masanya. Apabila perkembangan otonomi daerah dianalisis sejak tahun 1945, akan terlihat bahwa perubahan-perubahan konsepsi otonomi banyak ditentukan oleh para elit politik yang berkuasa pada saat itu. Hal itu terlihat jelas dalam aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang berikut ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, kebijakan otonomi daerah pada masa ini lebih menitik beratkan pada dekonsentrasi. Kepala daerah hanyalah kepanjangan tangan pemerintahan pusat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, mulai tahun ini, kebijakan otonomi daerah lebih menitik beratkan pada desentralisasi, tetapi masih ada dualisme peran di daerah. Di kepala daerah, di satu sisi ia mempunyai peran besar untuk daerah, tapi juga masih menjadi alat pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, kebijakan otonomi daerah pada masa ini masih bersifat dualisme, di mana kepala daerah bertanggung jawab penuh pada DPRD, tetapi juga masih alat pemerintah pusat. Nah, penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 pada masa ini, kebijakan otonomi daerah lebih menekankan dekonsentrasi. Melalui Penpres ini, kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat, terutama dari kalangan pamung praja. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, pada masa ini kebijakan otonomi daerah menitik beratkan pada desentralisasi dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah, sedangkan dekonsentrasi diterapkan hanya sebagai pelengkap saja. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, setelah terjadi G30 SPKI, pada dasarnya telah terjadi kevakuman dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan. Setelah dengan kebijakan ekonomi pada awal Orde Baru, maka pada masanya berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, pembangunan menjadi isu sentral dibanding dengan politik. Pada penerapannya, terasa seolah-olah telah terjadi proses depolitisasi peran pemerintah daerah dan menggantikannya dengan peran pembangunan yang menjadi isu nasional. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 pada masa ini, kebijakan otonomi daerah lebih menekankan dekonsentrasi. Melalui Perpres ini, kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat, terutama dari kalangan pamung praja. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 pada masa ini, kebijakan otonomi daerah menitik beratkan pada desentralisasi dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah, sedangkan dekonsentrasi diterapkan hanya sebagai pelengkap saja. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, setelah terjadinya G30 SPKI, pada dasarnya telah terjadi kevakuman dalam pengaturan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada masa ini terjadi lagi perubahan yang menjadikan pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Nah, berikut adalah landasan otonomi daerah di Indonesia, yaitu ada asas otonomi, sentralisasi, desentralisasi. Nah, jadi asas otonomi daerah itu ada asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan hukum umum, kepastian hukum, asas keterbukaan, proporsionalitas, efisiensi, proporsionalitas, efektivitas, dan akuntabilitas. Lalu sentralisasi. Sentralisasi dan desentralisasi ini sebagai bentuk penyelenggaraan negara adalah persoalan pembagian sumber daya dan wewenang. Pembahasan masalah ini sebelumnya
tahun 1980-an terbatas pada titik perimbangan sumber daya dan wewenang yang ada dalam pemerintah pusat dan pemerintah di bawahnya. Dan tujuan baik dari perimbangan ini adalah pelayanan negara terhadap masyarakat. Sedangkan desentralisasi ini penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya desentralisasi, maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. Nah, terima kasih. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian video yang bisa saya sampaikan untuk memenuhi tugas besar 2 perekonomian Indonesia, yaitu tentang otonomi daerah di Indonesia. Kurang lebih